dihitung ya, berapa jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan dengan formula Gillis. Ya. Ini ada lagi latihan kasus. Ya, latihan kasus. Ya. Diketahui kondisi tenaga keperawatan di Rumah Sakit Serumas Cilacap berdasarkan laporan tahun 2017 sebagai berikut. ICU rata-rata pasien 2,6. Bedah rata-rata pasien 44,7. Ya, non bedah 211,3. Berapa tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk ICU, bedah, dan non bedah? Oke, kalau ini nanti clue-nya ya, clue-nya adalah kamu hitung dulu ya. Kalau ICU tadi menurut Gillis ya, berapa tenaga yang dibutuhkan non bedah menurut formula Gillis. Ya, Gillis. Ya, berapa jumlahnya? Ya, kalau ini tuh clue-nya adalah kalau ICU itu adalah intensif. Nah, bedah itu lebih berat ya, dan non bedah. Ya, nanti kamu hitungnya lihat di atas nih ada formula Gillis yang keperawatan langsung ya. Nah, di situ tadi ada ICU berarti masuk ke intensive care. Berarti nanti jumlah jam keperawatannya kamu nulisnya adalah 7. Itu A-nya jumlah perawatannya adalah 7 dikalikan B gitu ya. Nah, B-nya berapa? Gitu. Terus kalau yang bedah ya, kalau bedah itu masuknya ke extensive care ya. Extensive care bedah itu 5 sampai 6 jam ya. Kamu boleh perkaliannya itu boleh jam perawatannya milih 5, boleh juga milih yang 6. Gitu. Ya. Kemudian tadi yang non bedah itu bebas. Mau dibikin yang sebagian sebagian perawatan sebagian 3 sampai 5 atau mau dipilih yang minimal care 2 jam. Jadi milih 2 boleh, milih 3 boleh, milih 4 boleh. Ya, jadi nanti A-nya itu kamu sesuaikan ya. Yang di sini. Ya, kalikan ini rata-rata pasien berarti tadi kalau misalnya ICU 7 berarti 7 dikali 2,6 ya, dikalikan 365 dibagi ya 365 kurangi C. C-nya mana, Bu? C-nya itu kamu hitungnya ya, untuk penghitungan liburnya itu libur kira-kira saja dalam 1 tahun gitu. Jadi gak usah dihitung semuanya, maksudnya tidak usah ya perkiraanmu saja ya, perkiraan dalam 1 tahun itu ada berapa sih jumlah liburnya itu. Nah, gitu ya. Misalnya kalau ini saya kasih contoh ya, misalnya menghitung hari liburnya ya. Hari libur asumsinya tuh begini, asumsinya yaitu yang pertama adalah hari Minggu atau Sabtu, hari Minggu atau libur shift ya, libur shift itu misalnya dalam 1 tahun ada 104
hari misal. Terus yang B hari Minggu, kemudian hari libur nasional. Ya, hari libur nasional. Ya, misal hari libur nasional kesaktian Pancasila harusnya libur. Karena kamu nge-shift hari libur nasional kan biasanya ada penggantian ya. Nggak bisa tanggal merahnya, kamu tanggal hitamnya, jadi pengganti kan bisa seperti itu ya. Misalnya 12 hari dalam 1 tahun ada hari libur nasional. Kemudian yang C, misalnya cuti tahunan ya, cuti mau rekreasi, refreshing ya, biar nggak jenuh ya. Itu juga perlu perawat itu rekreasi ya bersama keluarga, misalnya 12 hari atau cuti apa ya. Kemudian saya ke atasan dulu, cukup. Kemudian yang D, misalnya izin atau sakit ya, namanya juga manusia ya, ada kepentingan apa nggak ngerti ya, misalnya itu ada 12 hari. Nah, berarti tinggal total aja nanti kamu untuk jumlah keseluruhan ya. Jelas ya, tinggal dihitung ya. Berarti yang soalnya kerjakan sendiri ya, jangan lihat temen dulu, jangan kopas ya, nanti ada kasus sendiri yang untuk pribadi masing-masing nggak bisa ngerjain ya. Kamu kerjakan sendiri, nanti hasilnya berapa kamu cocokkan ke temanmu. Kalau yang bedah tadi kan kita pakainya extensive care ya, kamu boleh ya, A-nya itu boleh 5 atau boleh ya, boleh 6, monggo, saya nggak menyalahkan. 5 kali B-nya yang rata-rata pasiennya berapa di ruang bedah boleh ya kan, hasilnya kan beda kan, mau pakai yang 6 juga boleh ya. Terus mutu pelayanan. Nah, mutu pelayanan ini ada namanya GDR dan ada NDR ya. GDR itu apa ya? GDR adalah gross death rate ya, jadi rata-rata angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita yang keluar. Penderita keluar itu apa aja sih Bu? Adalah pasien yang meninggal atau pasien yang pulang dari rumah sakit, baik sehidup maupun meninggal ya. Kan kalau pasien kan ada yang pulang karena sembuh, ada yang APS atas permintaan sendiri pengen pulang padahal masih harus dirawat ya. Biasanya ini ada persetujuan dengan dokter ya, kalau ada apa-apa tidak menyalahkan tenaga medis karena pulang atas permintaan sendiri, bukan memang dipulangkan oleh dokter karena kondisinya sudah membaik, sudah sehat gitu ya. Ini perhitungannya tinggal kamu hitung aja jumlah klien yang meninggal seluruhnya itu totalnya berapa. Misalnya kamu mau ngitung tergantung kasusnya ya, kasus 1 bulan apa 1 tahun gitu ya. Misalnya 1 tahun yang meninggal berapa seluruh ya. Kemudian yang dirawat di rumah sakit dan meninggal di situ ya, ini maksudnya. Kemudian jumlah klien yang keluar baik hidup maupun meninggal ya, tadi yang pulang, yang APS ya, ataupun yang meninggal itu ditotal semuanya kali 1000 gitu ya. Kalau NDR itu adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat. Nah, ini untuk apa sih kok begini dihitung-hitung? Ini adalah untuk tahu nih mutu pelayanannya rumah sakit itu bagaimana ya. Baru dirawat ya dalam
waktu lebih dari 48 jam, ya, itu berapa yang meninggal gitu, ya, untuk tiap-tiap 1000 penderita yang keluar. Sama rumusnya, cuma beda atas aja, yaitu jumlah klien yang meninggal lebih dari 48 jam itu berapa. Kan ada yang meninggal, misalnya pasien-pasien kritis ya, itu tidak dihitung ya, pasien kritis habis kecelakaan, kepalanya kebentur misalnya, ya, meninggal dalam waktu 2 jam, ya itu tidak masuk ya, karena itu tidak masuk ke mutu pelayanan. Kalau yang meninggal lebih dari 48 jam udah ditangani dengan baik, pasiennya meninggal ya walaupun takdir ya, tapi ini untuk menghitung mutu pelayanan ya. Jumlah klien yang keluar, oh ternyata yang keluar yang hidup banyak banget, banyak yang APS gitu ya, nggak betah misalnya di rumah sakit, dan ya macam-macam lah alasannya, ada yang nggak betah, ada yang memang mungkin pelayanan dari tenaga medisnya atau tenaga perawatnya atau tenaga non perawatnya yang kurang welcome, kurang ramah gitu misalnya, atau yang pasien meninggal ya, jumlah klien yang keluar itu berapa yang meninggal gitu ya, itu nanti dijumlahkan ya, baru dikalikan 1000 ya, hasilnya berapa, hitunglah NDR-nya ya. Kemudian ada tingkat efisiensi pelayanan, itu ada ALOS, ada TOI, dan ada BTO. ALOS itu adalah average length of stay. Jadi rata-rata lama rawat seorang pasien. Itu berapa sih rata-rata pasien itu dirawat di rumah sakit tersebut? Ya, secara umum harusnya nilai ALOS itu idealnya adalah 6-9 hari. Nah, nanti ini rumusnya, ALOS adalah jumlah lama yang dirawat dibagi jumlah klien yang keluar hidup ditambah meninggal, ya, dikalikan 100%. Gitu. Ya, ini gampang ya, asal tahu ada diketahuinya kan nanti tinggal masukin saja ke rumus. Kemudian ada TOI, turnover internal, yaitu tenggang perputaran. Apa itu tenggang perputaran? Rata-rata hari ketika tempat tidur itu tidak ditempati dari saat diisi hingga saat terisi berikutnya. Ya, idealnya tempat tidur kosong itu tidak terisi pada kisaran 1 sampai 3 hari. Begitu. Ya. Ini tinggal dihitung aja jumlah tempat tidur dikali hari, dikurangi hari perawatan, dibagi jumlah klien keluar, baik yang hidup dan yang meninggal, dikalikan 100%. Begitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah bed turnover, adalah angka perputaran tempat tidur, adalah berapa kali frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu periode. Jadi kan misalnya tempat tidurnya ada 5 di ruangan itu. Nah, satu tempat tidur itu untuk ganti dengan pasien selanjutnya itu berapa kali? Itu namanya adalah BTO, ya. Idealnya satu tempat tidur itu dipakai 40 sampai 50 kali dalam 1 tahun. Jadi dihitungnya adalah dalam per tahun gitu. Idealnya dipakainya 40 sampai 50 kali. Ya, BTO rumusnya adalah jumlah klien keluar baik yang hidup dan meninggal ya dibagi jumlah tempat tidur. Selesai sampai sini? Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya bisa di komentar ya. Kemudian dikerjakan tadi soal-soal kasusnya. Untuk yang soal individunya nanti saya susun dulu ya soal kasusnya, baru kalian kerjakan ya. Sekian kuliah hari ini, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti